Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Idza sallama fil witri qala Rasulullah, kalau habis salat witir baca subhanal malikil quddus 3 kali. Dalam riwayat Ahmad salasa marrat, tsumma yarfa'u sawtahu fi tsalitsah. Rasulullah mengangkat suaranya pada bacaan ketiga. Subhanal malikil quddus. Makanya kesunahan habis tarawih kita baca subhanal malikil quddus itu ngikutin Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengangkat suaranya ketika membaca subhanal malikil quddus. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu apa lagi? Doa yang kita baik-baik kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wasiwak ba'dal afdal ay ba'dal witri, habis salat witir siwak sunnah. Ya, siwak. Orang sekarang udah jarang banget pakai siwak. Bapak-bapak kita dulu sama siwak nggak ketinggalan tuh. Karena memang ternyata betul kata Rasulullah, Allaula anna syuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau seandainya tidak membuatku berat, pasti aku suruh untuk bersiwak. Ternyata memang bersiwak berat. Padahal enteng kan? Tapi mau siwak, padahal itu sunnah. Ya, mau bangun sholat, setiap mau bangun sholat apa? Bersiwak. Begitu hadirin. Yusannu takhirul witri ila akhiril lail. Nah, kita ini kesunahan-kesunahannya kita lanjutkan nih pada perkara witir. Yusannu takhirul witri ila akhiril lail. Sunnah mengakhirkan witir sampai malam hari. Dasarnya apa? Ij'alu akhir salatikum bil lail witran. Jadikan akhir salat kamu itu pada malam hari witir. Witir paling sedikit 1, paling banyak 11. Wahada penjelasannya mahalluhu idza kana lahu tahajjud, kalau dia mau sholat tahajud. Mengakhirkan witir kalau sholat, kalau nggak sholat tahajud nggak perlu. Habis sholat isya, kemarin kita ngaji bab niat Pak di Baitur Rahmah itu. Kalau kita niat sholat witir, kebiasaan kita bangun malam jam 3 bangun, satu hari kita nggak bangun Pak, tapi niat kita mau bangun, ternyata dilalah karena capek ngantuk, kita nggak sempat sholat witir atau sholat, bahkan sholat subuh. Sholat subuhnya nggak berjamaah misalnya. Kita terbiasa berjamaah nih sholat subuh, satu waktu kita nggak sholat subuh berjamaah. Karena kita niat dalam hati selalu berjamaah, maka walaupun kita tidak berjamaah dicatat sebagai orang yang berjamaah. Begitu. Sebaliknya, ada orang yang nggak biasa bangun malam atau nggak biasa dia sholat subuh berjamaah, kemudian dengar azan. Kadang-kadang di beberapa tempat ada azan yang 2 kali. Azan jam 3 ya, hanya sholat subuh yang azannya boleh 2 kali. Ya, al khair boleh nggak Ustadz? Boleh, cuman dibiasain. Jangan sekali-kali misalnya udah azan besoknya nggak azan lagi. Kalau nggak biasa jangan, nggak perlu. Dengar nih azan, begitu azan dia bangun, datang ke masjid. Begitu datang ke masjid sepi, ya, lah tadi udah bukan azan subuh. Sepi masih, merbot belum ada, masjid masih gelap. Apa kata dia? Kalau gue tahu begini mah gue nyesel bangun. Kalau gitu mah tidur lagi. Maka orang yang kayak begini bangunnya dianggap tidur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Pak? Karena dia nyesel.
Banyak nggak kadang-kadang yang begitu? Subuh masih lama, tadi mau gue tidur lagi. Ini nggak boleh. Orang yang kayak begini dicatat sebagai orang yang tidur, bukan bangun. Kenapa? Karena dia nyesel bangun. Makanya kalau kita bangun jam 3 ngelilir, nikmati ngelilir kita itu dengan usahakan kita sholat. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Wal afdal ayyakunal witr akhir sholatil lail. Tapi yang paling utama, witir itu dilakukan akhir sholatil lail, akhir sholat malam. Apa akhir sholat malam? Isya. 1 rakaat nggak apa-apa. 2 rakaat ba'diyah, kemudian usolli sunnatal witr rakaatan. Allahu akbar. Sah. Tapi jangan tiap hari. Fa in kana la yatajahadu istahaba an yutira ba'da faridatil isya au qabla an yanam. Nih. Fa in kana la yatahajjad, kalau dia enggak tahajud, istahabba maka sunnah an yutira ba'da faridatil isya, sunnah witir habis salat isya. Au qabla an yanam, atau sebelum tidur. Ausani Khalili dari Abu Hurairah, kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku bithalathatin, 3 perkara. Yang pertama siyami thalathati ayyamin kulli syahrin wa raqatil duha wa an utira qabla an anam. Kita sudah bahas ini. 3 nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah dan juga kepada Abu Darda dalam riwayat lain. Puasa 3 hari di setiap bulan, 13, 14, 15. Jamaah banyak yang saya tanya, hadirin Bapak Ibu, di antara amalan Rasulullah yang 3 ini yang diajarkan kepada sahabat, di antaranya Abu Hurairah dan Abu Darda, puasa 3 hari di setiap bulan, salat duha, kemudian witir sebelum tidur. Mana yang paling susah? Yang paling berat mana Pak? Ragu-ragu amat jawabnya. Yang paling berat puasa. Ustaz, kalau puasa sunnah kita nggak tahan lihat orang minum es cendol, es campur, mana sirupnya merah, benar siapa yang tahan begitu? Berarti sholat witir dan sholat duha. Saya sampaikan fadilahnya Pak. Apa kata mana dia? Di antara amalan-amalan yang Rasulullah anjurkan, ini dia. Yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqatan. Hadis dari Abu Dzar. Anggota tubuh kita ini sendi-sendinya memiliki sedekah. Ada hak untuk sedekah. Setiap tasbih sedekah, fa kullu tasbihatin sedekah, wa kullu tahmidatin sedekah. Baca subhanallah sedekah, baca tahmid alhamdulillah sedekah, baca la ilaha illallah sedekah. Setiap takbir Allahu akbar sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Wa izu min dzalika raq'atani yarkauha minad duha. Dan sedekah yang enggak sempat kita lakukan, kalau kita enggak sempat melakukan amar ma'ruf nahi munkar, cukup dengan melakukan 2 rakaat salat duha. Insyaallah Pak. Salat duha enggak usah sering-sering. Berapa Ustaz? Ya 2 hari sekali. Kalau 2 hari sekali enggak sanggup, 3 hari kali. 3 hari enggak sanggup, seminggu sekali. Insya Allah kalau seminggu sekali sanggup. Nggak usah banyak-banyak. Usahakan 4 rakaat 2 kali salam. Supaya apa? Ibadah itu, amal itu yang penting sedikit yang penting istiqomah walaupun sedikit. Idza arada salatal lail, kalau ingin salat malam, yang bagi lahu an yuakhiral witra liyukhtima bi salatahu liqauli sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mau bangun malam, saya nanti malam mau salat tahajud, maka boleh mengakhirkan salat
salat witir. Salatul lail masna masna, salat malam itu dua-dua. Dengerin, salat malam dua-dua. Enggak ada sunnahnya salat malam itu empat. Dulu banyak yang salat tarawih 8 rakaat 4. Pernah nemuin enggak? Salat tarawih 8 rakaat makanya 4 la tasihhu, enggak sah. Salat malam itu dua salat sunnah. Tapi kalau salat siang, sunnah sebelum zuhur dan sunnah qabliyah zuhur dan qabliyah zuhur dan ba'diyah itu boleh. Qabliyahnya boleh 4 rakaat zuhur sekaligus. Usolli sunnatan qabliyat zuhri 4 rakaatin. Syaratnya nggak boleh pakai tasyahud awal. Kalau pakai tasyahud awal disangka sholat zuhur, langsung bablas tol. Gitu hadirin jamaah rahimakumullah. Fala ra'ada salatul lail fa idza khashiya ahadukum subha falyutir bi rak'atin. Nah ini dia. Fa idza khashiya ahadukum subha falyutir bi rak'atin. Kalau kalian khawatir enggak keburu subuh, maka falyutir bi rak'atin, maka witirlah satu rakaat. Misalnya udah mau pagi Pak, udah mau subuh, kita habis tahajud, lalu harus kita tutup dengan witir, maka nggak perlu masna, nggak perlu 2, cukup 1 rakaat. Ustadz, biar keburu waktunya gimana? Salat itu yang penting Fatihah. Contoh, Nabi salat sunnah qobliyah subuh paling Rasulullah lakukan itu setelah sunnah-sunnah yang lain itu tidak sehebat daripada salat sunnah qobliyah subuh. Nabi lakukan itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ka'annaha la yaqra Fatihah. Nabi seakan-akan itu enggak baca Fatihah, saking cepatnya. Jadi salat sunnah qobliyah boleh hanya baca Fatihah. Tapi riwayat Abu Hurairah, Rasulullah kalau sunnah qobliyah itu baca kul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan kul huwallah di rakaat kedua kalau masih ada waktu. Para ulama sufi tasawuf itu mengajarkan sholat sunnah qobliyah rakaat pertama baca alam nashrah, rakaat kedua baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Diyakini ya, para ulama sufi itu menyebutkan kalau kita pengen urusan gampang, urusan mudah dimudahkan Allah, setiap qobliyah rakaat pertama baca alam nashrah laka sadrak, rakaat kedua baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Terakhir, wa indasta falau arada an yaqum ila salati lail ba'da naumihi wa indastaiqadhi fal ikhtiyar wal aula an yu'akhirul witri hatta istaiqadha min naumihi wa shalla autara hina idzin autara hina idzin. Salat kalau dia bangun ya, bangun enggak keburu salat tahajud, boleh juga hadirin kita sholat witir. Boleh kalau kita belum melaksanakan witir. Lalu bagaimana bagi orang yang sudah witir kemudian bangun malam sholat tahajud witir lagi? Boleh, tidak apa-apa. Jangan kemudian jadi perdebatan, kan udah witir. Ini orang-orang yang kata Nabi kan begini Pak, istaqimu walan tuhsu, istiqamah ibadah walan tuhsu, jangan hitung-hitungan sama ibadah. Kalau sudah witir, habis sholat isya kita witir 3 rakaat. Kemudian nanti malam dilala kita pengen tahajud, kita tutup witir lagi, nggak apa-apa, nggak ada hubungannya sama witir yang pertama. Witir lagi. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Al-israr bid-doa. Doa itu qala sabuna anna dzikra wa doa ba'da salat yustabu an yusiru bihima ila ayyakuna imaman yuridu ta'limun nas.
doa pertama diperintahkan doa itu kencang, Pak. Doa dan zikir pertama sekali Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, itu doanya sama zikir dibaca kenceng. Makanya zikir habis sholat sampai gini hari menjadi perdebatan serius. Betul. Ada orang yang habis sholat diam aja. Nabi pertama kali mengajarkan cara doa, cara zikir saat sholat. Zikirnya itu kenceng. Hadisnya sahih. Ya, tapi kalau memang jamaahnya udah pada alim semua nih, jamaahnya udah pada alim semua, alim Pak, alim, maka imam doanya pelan. Orang pada alim semua tinggal amin amin doa begitu. Kenapa dibaca doa kencang? Illa an yakuna imaman yuridu ta'liman nas, kecuali imam ingin mengajarkan taklim kepada manusia, kepada jamaah maksudnya. Astagfirullah, banyak dari kita yang nggak pernah belajar zikir habis sholat menjadi hafal karena dengerin imam bacanya kenceng. Kita jadi paham. Astagfirullah, astagfirullah. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Wa yajharu li ta'lam fa idza ta'lamu wa kanu alimina asar. Nah ini dia. Kalau alasannya zikir doa itu kencang, lah kita menganggap orang-orang yang sholat berjamaah itu nggak alim semua. Ada orang yang belum paham doa kan, betul kan? Ada orang yang belum paham bagaimana urutan zikir, maka imam dianjurkan membacanya kencang. Tapi kalau dipastikan dia alim semua, asarrahu, nggak apa-apa dibaca sirri. Orang lain pada alim semua, begitu hadirin jamaah. Tetapi apa hadirin jamaah rahimakumullah? Para ulama-ulama kemudian menemukan kesimpulan, siapa diantaranya adalah istab'adu adzra'i waqtaran nadbu raf'al jamaah aswatam bidzikri daiman. Imam Azra'i itu memilih melaksanakan sunnah raf'ul jamaah aswatahum, jamaah semuanya mengangkat suara, mengeraskan suara bidzikri daiman selamanya. Ini yang kita pakai. Ya, zikir. Tapi zikir walaupun keras juga jangan teriak. Kayak berdoa Pak. Doa kita nggak boleh begini Pak. Ada nggak yang doa begini? Allah ya Allah. Doa sunnahnya wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, kalau kamu berdoa itu pas sejajar dengan dada. Ya. Dalam pembahasan ini itu sejajar dengan bahu. Hampir sama kan? Begini Pak. Jadi jangan sama muka nih kalau berdoa. Lalu sunnahnya apa ketika berdoa? Sejajar dengan dada atau bahu, yuhadhi, mankibain Pak. Sama seperti pembahasan sholat kemarin. Allah, nih sejajar dengan bahu. Nggak boleh Allah, ini nggak sejajar nih. Ya, kalau kita takbiratul ihram atau ruku, sami Allahu liman hamidah begini. Sami Allah, nih. Ibu jari menyentuh apa ini? Taping telinga. Allahu Akbar. Sejajar dengan mankibain. Doa pun begitu. Doa nggak boleh begini, doa nggak boleh apalagi begini. Yang banyak begini. Kenapa? Karena imamnya kelamaan doanya. Amin begini. Amin. Mana pisang udah keluar. Nah, gitu kan. Lalu apa sunnahnya? Kalau berdoa wa asyara bisababahi, ngasih isyarat dengan jari telunjuk. Sunnah. Bisa nggak? Bisa kan ya? BB cantengan. Begitu hadirin. Sunnah ini menggerakkan tangan, sunnah. Ya, begitu. Tapi jangan kemudian aneh ngeliat orang. Dia ngapa itu tangannya? Cantengan apa? Sunnah. Jadi yang sunnah itu, yang sunnah bukan perdebatan ketika sholat digoyang-goyangkan. Yang sunnah jelas-jelas sunnah itu Pak. Nah, ketika berdoa digerakkan tangannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين